Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Malevi Nusantara. Di sini saya berada di Keraton Kesepuhan yang berada di Kota Cirebon. Di sini saya menanyakan terkait dengan budaya yang ada di Keraton Kesepuhan, sejarahnya, sejarah keislaman dan lain sebagainya. Mari kita ikuti. Saya Bintang Malevi Nusantara dan bersama Bapak Rudi Mulyana. Oke, baik. Bapak di sini sebagai Abdian Keraton Kesepuhan Cirebon, insyaallah. Baik. Mungkin boleh dikasih tahu Pak, ini itu tempat bagaimana yang kita duduki saat ini? Boleh Bapak terangkan sejarah ringkasnya dulu? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Baik, dengan Mas siapa panggilannya tadi lo? Bintang. Mas Bintang aja ya? Ya. Bintang banyak percaya di langit. Amin, amin. Ya, Pak. Mas Bintang, alhamdulillah suatu kepercayaan hari ini Mas untuk memancari Bapak ya. Insya Allah nanti Bapak akan menjawab semua pertanyaan dan wawancara yang nanti diajukan Mas ke Bapak ya. Ya, alhamdulillah kita berada di Keraton Kesepuhan Cirebon ini. Ya mohon maaf, keraton dulu bukan Keraton Kesepuhan namanya Mas. Oke. Itu Keraton Dalem Pakuwati, didirikan oleh putra mahkota Pajajaran yang bernama Raden Walang Sungsang atau bergelar Pangeran Cakrabuana ya, bertepatan pada tahun 1430 Masehi. Keraton Dalem Pakuwati. Ini saya berada di Keraton Kesepuhan yang berada di Kota Cirebon. Saya bersama Rudi Mulyana, Bapak Rudi Mulyana selaku pemandu wisata pada hari ini akan menjelaskan dan kita sedikit podcast terkait dengan sejarah kebudayaan wisata yang ada di Keraton Kesepuhan. Baik, langsung saja saya pertama-tama mungkin akan bertanya terkait dengan sejarah Keraton Kesepuhan dan kenapa sih Pak bisa ada keraton tuh? Ada Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Keprabonan, Kacirebonan seperti itu. Iya. Ya, dan Bapak bisa dipegang aja. Terima kasih atas kepercayaannya. Sebetulnya tadi sudah kilas sejarah cukup panjang. Alhamdulillah ini kita akan kilas lagi tentang kenapa bisa ada Kesepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Ada 3 keraton ya. Tapi ada 1 pengguron intinya. Jadi sebetulnya Keraton Kesepuhan paling sepuh, pertama didirikan abad ke-15, 1529 ya. Dan nanti Keraton Kanoman itu terjadi di abad ke-16. Karena itu menjadi proses sejarah di mana keratonnya terbagi menjadi 2 keraton. Yang sepuh disebut Keraton Kesepuhan dan yang anom atau yang muda disebut Keraton Kanoman. Abad ke-16, 1678 ya terjadinya. Nah nanti itu pada zaman sewaktu itu tahun abad ke-18 itu para pangeran yang konon itu diasingkan dari pihak Keraton Kesepuhan, baik Anoman itu yang mengaku pangerannya diculik, diasingkan orang-orang Belanda ya. Ada yang dibawa ke Batavia, bahkan sampai jauh ke Ambon ya. Itu. Nah nanti di sini ketika para pangerannya diasingkan, justru perlawanan rakyat Cirebon semakin menjadi menuntut untuk para pangerannya dikembalikan lagi ke alasan diculik itu apa ya Pak? Ya mereka dituduh untuk pemberontak, para pemberontak. Oh, dituduh dari orang-orang kolonial ini melakukan pemberontak ya. Jadi singkat cerita itu tuntutannya dikabulkan. Jadi pangeran yang diasingkan pulang, dibalikan lagi ke Keraton Kanoman. Nah di Keraton Kanoman di situ sudah banyak orang-orang Belanda, banyak orang Belanda sana, dan para pangeran menuntut dibuatkan sebuah rumah kepangeranan. Terjadi di tahun 1808 itu dibuatlah sebuah rumah kepangeranan yang sekarang lebih terkenal dengan Keraton Kacirebonan. Oh gitu. Iya. Nah itu ada lagi 1 pengguron, bukan keraton ya, dari Keprabonan. Itu pengguron Keprabonan. Iya, para untuk menimba ilmu dulu di sana ya. Fungsinya jadi Keraton Keprabonan itu untuk menimba ilmu para pangeran dulu pada masa dulu. Pada masa dulu ya Pak.
Nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Oke. Terima kasih banyak, pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa ini ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, tadi kan kita sudah memasuki museum ya Pak. Di situ tuh banyak sekali pusaka, ada kereta kencana dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya pada sejarahnya bagaimana sih Pak bisa ada peninggalan seperti itu? Itu apakah asli Cirebon? Apakah ada yang dari luar juga gitu? Ya sebetulnya itu koleksi waktu senjata perang masa dulu, dari masa ke masa, ada dari masa Pajajaran sampai sultan-sultan selanjutnya, penerusnya. Ya emang dulu kan ya ada yang senjatanya asli Cirebon, juga ada yang dari luar daerah ya. Juga di museum juga ada gamelan-gamelan kan Mas, bisa lihat ya. Ada gamelan juga tadi ya. Misalkan ada gamelan sekaten, ada gamelan seketuyung, gamelan juga ada kereta kencana. Nanti kalau Masnya berkenan nanti lihat tradisinya hari malam satu suro. Malam satu suro, malam ini besok malam ya, paginya itu di Jamas. Kalau malam satu suro itu biasanya ada semacam ini, ada pagelaran seni wayangnya. Itu aja. Baik. Untuk perayaan ketiga ya, terakhir, kalau di keraton tuh ada hari-hari tertentu terkait dengan upacara atau kegiatan daripada keluarga kerajaan sendiri kayak gitu. Apakah ada, atau kita untuk zaman sekarang tuh mengikuti zaman modern aja gitu? Jadi tradisi-tradisi tidak bisa dihilangkan, Mas. Ada ritual-ritual khusus yang tiap tahunnya tetap diselenggarakan. Tetap ada diselenggarakan. Dari satu Muharram, satu Suro, nanti tradisi Gerebek Sawal. Nanti puncak peringatan tuh peringatan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Itu menjadi magnet wisata tersendiri di 3 keraton Cirebon. Nanti Mas bisa menjadikan saksi sejarah, bisa lihat langsung ya. Itu. Itu. Mungkin kalau dari sejarah budaya keislaman berarti mayoritas tuh memang muslim semua ya. Iya, muslim kan. Kita walaupun ada penjajah Belanda tidak terpengaruh oleh itu ya, akidah yang dipertahankan. Cukup? Mungkin itu saja yang saya pertanyakan terkait dengan sejarah di Keraton Kasepuhan, sejarah kebudayaan dan sejarah keislaman serta tempat wisata di sini. Saya Bintang Pahlevi Nusantara selaku mahasiswa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dan bersama Bapak Rudi Mulyana, Pak Rudi Mulyana selaku pemandu wisata pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman telah mengikuti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.